Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, info Sabo masih di edisi PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Sekarang kita sudah hampir sampai pada waktu pelaksanaan. Dan pada PPDB tahun 2021 ini ada 10 tahapan yang mesti dilalui. Ada 10 titik yang harus disinggahi. Dari 10 tahapan itu, tahapan yang telah dilalui adalah tahap pertama, yaitu penetapan zonasi untuk jenjang SMA yang diputuskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Nomor 421/05769 tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan wilayah zonasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022 yang telah dipublikasikan tanggal 21 Mei 2021. Kemudian tahapan yang sedang dilalui diantaranya 1. Tahap kedua, yaitu publikasi PPDB yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 16 Juni 2021. Tentunya kalian semua telah melihat informasi tentang PPDB secara menyeluruh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai media. 2. Tahap ketiga, yaitu input data calon peserta didik oleh sekolah asal. Di sini kalian bisa turut serta ambil bagian bila mana ada data milik kalian yang kurang sesuai, maka bisa membantu pihak sekolah untuk memperbaikinya secara mandiri. Pastinya dengan aplikasi atau link tertentu. Tahapan ini ditargetkan selesai pada tanggal 8 Juni 2021, sehingga diharapkan pada tanggal 9 data sudah ditarik atau diintegrasikan dengan sistem PPDB sehingga pelaksanaan PPDB nanti dapat berjalan dengan lancar. Lalu tahapan yang akan dilalui antara lain 1. Tahap keempat, yaitu verifikasi berkas dan penerimaan token sekaligus validasi dan pembuatan akun PPDB yang akan berlangsung mulai tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. 2. Tahap kelima, yaitu pendaftaran PPDB online yang akan berlangsung mulai tanggal 21 sampai 24 Juni 2021. 3. Tahap keenam, yaitu penutupan pendaftaran pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 4. Tahap ketujuh, yaitu evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran yang akan berlangsung tanggal 25 sampai 26 Juni 2021. 5. Tahap ke-8, yaitu pengumuman PPDB online yang akan dipublikasikan tanggal 26 Juni 2021 selambat-lambatnya pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. 6. Tahap ke-9, yaitu daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima. Pelaksanaannya pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli 2021. 7. Tahap ke-10, tahap yang paling ditunggu-tunggu tentunya, yaitu awal tahun pelajaran 2021-2022, dimulai tanggal 12 Juli 2021. Jika PPDB dianggap sebagai perjalanan dan SMA SMK Negeri merupakan salah satu tujuan, lalu 10 tahapan-tahapan itu diibaratkan titik persinggahan, maka dalam perjalanan dari titik persinggahan satu ke titik persinggahan yang lainnya, di antara kalian mungkin akan menghadapi masalah di titik persinggahan tertentu dalam perjalanan itu. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui poster cek data pribadi memberi 5 gambaran masalah dan solusi pada tahapan proses pendataan yang mungkin terjadi pada beberapa di antara kalian. Makanya, jangan panik. Dan berikut ini gambaran masalah dan solusinya. Namun untuk mengetahui permasalahan, tentunya kalian mesti cek data pribadi terlebih dahulu di situs resmi PPDB SMA SMK Negeri Jawa Tengah yang beralamat di link ppdb.jatengprof.go.id melalui menu periksa data siswa. Caranya gampang.
Pada form periksa data siswa, masukkan kombinasi NISN, NIK, dan tanggal lahir yang sesuai. Jika kalian telah melakukan periksa data siswa, kemungkinan besar ada di antara kalian yang mengalami masalah seperti ini. Masalah pertama, maaf, data yang Anda cari tidak ditemukan. Solusinya, cek kembali NISN, NIK, dan tanggal lahir. Pastikan data sesuai dengan Dapodik bagi calon peserta didik dari SMP atau EMIS bagi calon peserta didik dari MTS. Dapodik atau aplikasi data pokok kependidikan adalah basis data kependidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan EMIS atau Education Management Information System merupakan basis data kependidikan yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Masalah kedua, titik koordinat berada di tengah lautan atau tidak sesuai dengan KK. Solusinya, silahkan konfirmasi ke sekolah asal untuk perbaikan data melalui mekanisme verifikasi dan validasi data individu peserta tingkat akhir melalui link nisn.data.kemdikbud.go.id. Jadi kalau masalah koordinat, kalian bisa memperbaiki secara mandiri melalui link tersebut. Jangan lupa setelah memperbaiki, konfirmasi ke sekolah asal, SMP atau MTS, bahwa kalian telah memperbaiki titik koordinat. Kemudian cara ini juga berlaku untuk memperbaiki data siswa yang tidak sesuai lainnya, seperti NISN, NIK, nama, dan jenis kelamin. Masalah ketiga, penerima PIP atau terdaftar dalam DTKS tetapi di sistem statusnya bukan siswa DTKS atau KIP. Ini penting bagi calon peserta didik jalur afirmasi. Solusinya, jika status afirmasi DTKS atau KIP atau anak panti tidak sesuai, silahkan konfirmasi ke dinas sosial setempat. Dan jika status afirmasi anak nakes tidak sesuai, silahkan konfirmasi ke dinas kesehatan terdekat. Konfirmasi harus dilakukan paling lambat tanggal 7 Juni 2021. Mudah-mudahan bagi kalian yang punya masalah seperti ini bisa mengatasi. Jika tidak bisa mengurus sendiri, tentu perlu mengajak bapak atau ibu atau paman atau bibi atau om atau tante atau kakak atau siapa saja saudara yang mau membantu. Masalah keempat, nilai rapor siswa belum terinput ke sistem PPDB, dan ini berlaku juga untuk permasalahan nilai rapor dan atau nilai kejuaraan sudah terinput tapi tidak sesuai. Solusinya, silahkan konfirmasi ke SMA atau SMK negeri terdekat selama proses verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token berlangsung, yaitu pada tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. Kalau masalah yang ini tidak begitu rumit, karena tiap satuan pendidikan bisa mengatasi. Masalah kelima, jika NIK pada kolom Dapodik atau EMIS atau Pusdatin sudah sesuai namun data kependudukan belum sesuai, maka silahkan lakukan perbaikan atau lapor ke kantor Dukcapil setempat. Mudah-mudahan bagi kalian yang punya masalah seperti ini bisa mengatasi. Jika tidak bisa mengurus sendiri, tentu perlu mengajak bapak atau ibu atau paman atau bibi atau om atau tante atau kakak atau siapa saja saudara yang mau membantu. Secara umum, masalah-masalah sebagaimana tersebut sudah admin ulas pada video-video ulasan admin sebelumnya. Jadi jika ulasan ini kurang lengkap, kalian bisa melihatnya kembali. Baik, sebelum ulasan admin tutup, kita perlu sejenak berpikir bahwa dari salah satu atau semua kelima masalah di atas tentunya dapat diketahui oleh calon peserta didik yang mengakses periksa data siswa. Lalu bagi yang sebenarnya punya masalah terkait tapi tidak mengakses, tentunya tidak akan tahu. Mungkin alasan tidak mengakses karena tidak punya salah satu perangkat seperti PC atau laptop atau HP.
atau punya salah satu perangkat tersebut tapi tidak punya kuota untuk mengakses. Untuk ini, sepertinya kalian semua harus berbaik hati untuk meminjami teman-teman yang tidak bisa mengakses karena alasan tersebut. Oke teman-teman, info Sabo, kiranya ulasan admin cukup. Semoga kalian semua diberi kemudahan dan sukses mengikuti semua tahapan PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.